Indonesia sedang bertumpu pada generasi mudanya. Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024, 64,22 juta pemuda berusia 16 hingga 30 tahun di Indonesia. Jumlah yang setara dengan sekitar 1/5 penduduk Indonesia. Jumlah yang besar inilah yang menjadi modal demografi, sekaligus penentu apakah Indonesia mampu mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun potensi besar itu berhadapan dengan realitas yang tak selalu mudah. Data BPS menunjukkan pada 2025 sekitar 3,84 juta penganggur berusia 15 hingga 24 tahun. Di balik gelar generasi emas, ada jutaan anak muda yang masih berjuang mendapatkan pintu masuk ke dunia kerja. Pertanyaannya adalah, seberapa terbuka kesempatan bekerja itu bagi mereka? Apakah kompetensi dan kreativitas cukup menjadi modal untuk bersaing? Atau akses, jaringan, dan koneksi masih menjadi tembok yang sulit untuk ditembus? Ketika menjadi pekerja tak mudah, sementara menjadi pengusaha juga membutuhkan modal, akses pasar, dan ekosistem yang mendukung. Maka pertanyaannya, seberapa besar ruang yang benar-benar disediakan negara agar mereka bisa tumbuh dan mengambil peran? Pemirsa, setiap kali Indonesia berbicara tentang masa depan, satu kelompok selalu disebut sebagai harapan, anak muda. Pemuda kini adalah generasi emas, agen perubahan, idealis, dan motor inovasi. Namun optimisme menyisakan pertanyaan, mengapa masih banyak anak muda justru sulit mendapatkan pekerjaan? Membangun usaha pun nyatanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apakah negara benar-benar sudah memberi ruang inklusif kepada generasi muda yang berbasis kompetensi bukan sekedar koneksi? Inilah Cover Both Sides, episode perdana Membangun Indonesia, Anak Muda Bisa Apa? Bersama saya, Marcelina Tumondo. Pemirsa, kami membuka ruang interaktif lewat live TikTok dan juga Instagram Metro TV. Anda bisa menuliskan pertanyaan dan nanti di segmen ketiga, pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh para narasumber. Dan langsung saja kita kenalkan narasumber hari ini. Yang pertama ada Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Bang Maman, apa kabar? Yo, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Bang Maman. Dan selanjutnya ada Koordinator Bidang Sospol BEM Universitas Indonesia, Hafiz Hairnanda. Hafiz, terima kasih sudah bergabung di Cover Both Sides. Sama-sama, Mbak. Kita bahas tema anak muda nih, masih semangat ya anak muda ya? Tentu. Semangat tuh. Semangat terus. Oke, jadi Bang Maman dan juga Hafiz, pemirsa, kita akan simak dulu ada pernyataan dari masyarakat terkait dengan tema yang akan kita angkat hari ini. Bagaimana sebetulnya anak-anak muda melihat bagaimana kemudahan mencari pekerjaan saat ini dan juga akses untuk bisa membuka lapangan kerja, bahkan kita simak berikut ini pernyataannya. In my opinion, kalau menurut aku, anak muda itu pengennya bikin lapangan kerja dan bisa ngajak orang-orang untuk kerja bareng dia. Tapi in this economy, mungkin kami masih bekerja dengan orang lain sambil berusaha juga untuk membuka lapangan kerja untuk orang lain. Kalau yang dijanjiin pemerintah kan diberi lapangan pekerjaan ya. Untuk aku sendiri sih, aku lebih milih untuk belajar banyak dulu. Jadi aku nyari lapangan pekerjaan, kemudian aku belajar banyak di situ. Jadi aku punya bekal. Jadi ketika aku nanti membuka lapangan pekerjaan sendiri, aku juga udah ada bekalnya sendiri. Menurut aku mungkin lebih siap ke cari kerjanya itu sih, walaupun memang secara realita masih cukup sulit gitu ya. Tapi dari situ juga kita bisa membandingkan kalau seandainya kita mencari pekerjaan aja sulit, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri gitu sih. Anak muda lebih siap mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kita melihat bahwasanya banyak sekali peluang-peluang yang dibuka untuk mencari pekerjaan. Nah, dari situ, dari pengalaman yang kita dapatkan dalam bekerja, kita bisa anak muda sekarang bisa membuka lapangan kerja baru untuk generasi-generasi berikutnya. Oke, itu tadi pernyataan dari masyarakat. Sekarang saya langsung ke Bang Menteri nih. Bang, tadi ada satu tanggapan yang cukup menarik bahwa in this economy kayaknya susah nih buat anak muda untuk bisa jadi entrepreneur. Kalau dari Bang Maman sendiri gimana melihatnya? Pertama, makasih banyak ya Metro dan
salam hormat, salam bangga saya buat adik-adik saya di BEM UI ya. Saya mencoba, kan judulnya apa? Membangun Indonesia, anak muda bisa apa? Anak muda bisa apa? Kalau saya boleh sedikit menggeser lah ya, terlepas dari itu, saya pengen itu sebenarnya anak muda harus bisa. Jadi karena begini, karena saya ingin berangkat dari sebuah kekuatan keyakinan dulu. Karena ini kita bicara dalam konteks anak muda ya. Saya tuh meyakini bahwa yang namanya anak muda, dia pasti dari segi spirit dan semangat akan lebih besar daripada generasi-generasi yang seperti kita. Artinya apa? Pada saat dia melihat tentang entrepreneurship, peluang usaha, atau pilihan antara usaha dengan bekerja, saya ingin masuk karena hari ini saya adalah sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah gitu ya, bahwa semangat kewirausahaan, kemandirian, itu adalah menjadi modal dasar bagi siapapun dia yang mau coba terjun ke dunia entrepreneurship. Artinya apa? Saya ingin mencoba menggeser judulnya, kalau tadi anak muda bisa apa, saya ingin coba geser anak muda harus bisa. Karena pada saat kita mau bicara tentang entrepreneurship, modal dasarnya adalah semangat. Jadi karena berangkat dari semangat yang besar, semangat yang tinggi itu, yang tadi dia ingin terjun ke dunia entrepreneurship dengan tujuan tadi menciptakan lapangan pekerjaan segala macamnya, itu adalah menjadi modal dasar adik-adik kita ataupun anak-anak muda sekarang. Kalau dari jawaban-jawaban tadi tercermin nggak Bang semangatnya? Plus minus ya, karena gini, kita nggak bisa mengukur Mbak statement 4-5 orang akhirnya kita jadikan sebagai mengambil sebuah kesimpulan atau itu merepresentasikan semuanya. Karena latar belakang histori, latar belakang keluarga, latar belakang kampus, latar belakang teman sepermainan, itu pasti akan membentuk keinginan pola pikir seseorang. Dia mau memilih menjadi pekerja atau memilih menjadi entrepreneur gitu. Karena sebagai contoh kalau berangkat dari pengalaman sejaman saya di kampus, ya saya kebetulan jurusan saya waktu jurusan teknik perminyakan, ya rata-rata kita di komunitas kita waktu itu keinginannya adalah menjadi engineer, dilepas pantai segala macam. Nah, faktor-faktor inilah yang akan mendorong, membentuk keinginan, rasa ingin adik-adik kita di dunia kemahasiswaan untuk dia mau terjun ke dunia entrepreneur atau sebagai pegawai. Maka dari itu kita mencoba mendorong tuh. Kita bicara dengan Kementerian Pendidikan, baik itu untuk universitas maupun adik-adik kita yang level SMA. Kita mulai menitipkan tuh beberapa program-program kewirausahaan supaya ini mulai menumbuh kembangkan. Lalu kita hidupkan beberapa inkubator-inkubator di kampus-kampus supaya semangat entrepreneurship itu sudah mulai ditanam sejak adik-adik kita masih level semester 1, 2, dan 3. Jadi pelan-pelan kita mau coba menggeser mindset adik-adik kita yang mungkin tadi dia masih awam gitu ya dengan dunia entrepreneurship. Nah ini pelan-pelan mau coba kita dorong ke sana. Ini yang sedang kita siapkan perangkat-perangkat kebijakannya. Nah sekarang saya ke Hafiz. Hafiz, kalau tadi kan pertanyaannya sama nih untuk Hafiz. Jadi kira-kira anak muda itu masih lebih mudah untuk cari pekerjaan sekarang atau justru aksesnya sudah terbuka untuk menjadi entrepreneur? Sebelumnya sebenarnya perkataan Bang Maman itu harus diapresiasi. Optimisme sih yang harus diapresiasi. Karena saya rasa optimisme itu optimisme beneran, bukan seperti Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Karena apa? Karena Pak Maman sendiri bilang bahwa kewirausahaan itu harus dimulai dengan semangat. Saya rasa ini agak keliru, Bang. Karena kewirausahaan itu pada dasarnya itu diawali dengan peluang. Tapi kita melihat saat ini, sudah ada 4 orang yang berkata, in this economy, terus-terusan. Nyatanya, pemerintah belum bisa membuat peluang untuk kita anak-anak muda membuat lapangan kerja ataupun masuk ke lapangan kerja itu sendiri. Ketika Bang Maman ingin mengubah temanya, membangun Indonesia, anak muda harus bisa. Saya rasa ketika kita ingin mengubah tema tersebut, kita harus melihat apa sih upaya pemerintah yang membuat kita harus bisa. Kalau memang ternyata anak muda itu dituntut untuk harus bisa, let's say dari pulau A sampai pulau B, saat ini saya rasa kondisinya adalah anak muda itu dipaksa berenang dari pulau A ke pulau B. Yang anak muda butuhkan saat ini adalah pemerintah membuat jembatan dari pulau A ke pulau B. Karena memang betul anak muda, kita sebagai anak muda, peran kita tuh sangat luar biasa. Itu tuntutan beban kita. Tetapi untuk kita mencapai tuntutan tersebut, pemerintah harus juga membuka peluang-peluang untuk kita, memperbaiki ekonomi kita dan sebagainya.
Oke. Dulu dari 23 awal-awal kampanye, Gibran tuh ditanya, Pak, bagaimana nih kita lapangan kerja semakin menyusut dan sebagainya. Saya ingat persis Bang Gibran bilang solusinya adalah satu, menjadi pengusaha. Tapi saat itu saya melihat, saya bandingkan dari tahun 2023 dan tahun 2026. Justru chance untuk menjadi pengusaha pada tahun 2023 itu jauh lebih tinggi daripada tahun 2026. Jadi itu cukup ironis. Oke. Sekarang saya ke Bang Maman lagi ya. Bang Menteri, gimana nih? Jadi sebetulnya tadi Bang Maman sebutkan ya harus bisa. Tapi kenyataannya lagi-lagi ternyata untuk bisa menjadi entrepreneur atau membuka usaha itu peluang-peluangnya menurun nih Bang. Pertama, saya tidak menyangkal bahwa membuka atau menciptakan peluang itu lebih besar penugasannya daripada kami. Saya tidak mengatakan bahwa itu tugasnya adik-adik saya gitu ya. Makanya tadi di awal saya membuka dengan satu kata harus bisa. Karena bagi saya, adik-adik saya ini yang terpenting bagi saya adalah mereka harus punya semangat entrepreneur dulu. Bahwa siapa yang bertugas untuk membuka peluang, menciptakan ruang mereka untuk bisa masuk ke dalam itu ya kami. Yang hari ini duduk dalam pemerintahan. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan beberapa perangkat-perangkat kebijakan, perangkat-perangkat aturan, perangkat-perangkat ruang kesempatan yang akhirnya bisa membuka semua adik-adik kita masuk dan terjun ke dalam akses entrepreneurship ini. Sebagai contoh Mbak, saya mau bilang bahwa kalau kita bicara tentang sektor usaha mikro kecil, saya bilang dua itu dulu ya. Saya nggak mau masuk ke sektor menengah, karena menurut saya domain adik-adik kita, generasi muda, ya dia masuknya di sektor mikro dan kecil. Kalau yang menengah tentunya rata-rata, orang yang bisa terjun ke usaha menengah, kalau mereka masih muda-muda, pasti dia mewarisi usaha keluarga ataupun orang tuanya. Nah, saya mau mulai masuk pada sektor usaha mikro dan kecil. Kalau kita lihat tren, ini saya mau sekaligus biar kita fair dan objektif dalam memetakan situasi. Karena saya berhadapan dengan adik-adik saya mahasiswa, yang saya yakin kita butuh pemikiran kritis mereka dalam rangka untuk mengontrol kami-kami ini. Sebagai contoh begini. Kalau kita lihat dari tren grafik, ini tren grafik ya, akses pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah atau dibuka aksesnya oleh pemerintah ke sektor UMKM dalam tempo waktu 10 tahun trennya naik. Itu bicara grafik. Tapi pertanyaan kedua, apakah dengan tren akses pembiayaan yang terus meningkat setiap tahun itu bisa membuat usaha mikro dan kecil kita tumbuh? Oke. Kan itu pertanyaannya. Hasilnya gimana sekarang Bang? Realitasnya memang kita harus akui bahwa ada apa ini, kok di saat akses pembiayaannya tumbuh, kita membuka ruang akses pembiayaan ke sektor usaha mikro kecil, dalam hal ini UMKM, total per tahun ini, tahun 2025 aja dulu, tahun 2026 belum selesai, kita sudah tembus di angka kurang lebih 1.600 triliun, angka yang kita gelontorkan. Tapi ada pertanyaan besar, apakah dengan angka 1.600 triliun ini, bisa membuat usaha mikro kecil kita tumbuh naik ke atas. Ini naik pertanyaan kelas. yang penting bagi saya. Nah, faktanya memang ternyata belum signifikan tumbuhnya. Ada apa? Ini yang tadi saya bilang bahwa melihat tumbuh kembangnya sebuah usaha mikro maupun kecil tidak bisa hanya sekedar dilihat dari akses pembiayaan, tapi hilirnya. Apa itu market? Pasar. Contoh, saya kasih Hafiz akses pembiayaan ya Fitz ya. Oh, Hafiz mau buat modal usaha A, B, dan C. Kurang lebih 200 juta, misalnya gitu. Lalu kita bantu lagi dengan skema pendidikan. Peningkatan kapasitas supaya dia bisa memproduksi barang dengan bagus dan kualitas yang bagus. Sudah bisa dia, akses pembiayaan ada, dia bisa produksi barang, dan dia bisa produksi barang dengan bagus. Sebagai contoh di depan kita. Pertanyaannya, apakah Hafiz bisa jual barangnya di pasar? Belum tentu barangnya laku di pasar. Faktanya hari ini, ternyata banyak produk-produk dalam negeri kita, pada saat dia mau jual barangnya di pasar, nggak laku. Jadi karena memang permasalahan market ya Bang ya? Kenapa? Karena derasnya barang-barang masuk, barang-barang impor yang masuk ke dalam, akhirnya membanjiri produk domestik kita, membanjiri pasar domestik kita, membuat produk-produk domestik kita nggak bisa bersaing. Nah, ini yang sedang kita bidik nih.
Oke. Artinya di satu Untuk sisi bisa mengangkat kualitas dari produk-produk di dalam negeri ya Bang ya? artinya di satu sisi akses pembiayaan kita support, tapi pasarnya juga harus kita sterilisasi. Ini yang sedang kita rapikan. Nah, Ya. ini loh maksud saya. Poinnya, sekaligus karena di hadapan adik-adik saya, ini yang kita butuh disupport. Yuk bantu kita kritisi nih. Oke. Ruang market kita ini yang mungkin hari ini relatif belum terlalu bersih-bersih banget gitu loh. Nah, itu kurang lebih gitu. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Hafiz bisa mengkritisi tadi ya, mungkin ada masukan juga seperti apa mendukung supaya memang dari hulu ke hilir akses yang katanya sudah diberikan oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan lebih realistis untuk teman-teman pemuda. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, tetap bersama kami dalam Cover Both Sides. Kembali di Cover Both Sides, pemirsa, kita akan langsung saja ke Hafiz. Tadi ada statement ya dari Pak Menteri bahwa memang akses ini sudah dibuka dan membuka kesempatan juga untuk pemuda mengkritik. Silakan Hafiz. Saya rasa memang itu merupakan jalan yang benar yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Tapi sayangnya jalanan tersebut itu tuh tidak boleh berhenti di situ saja. Problemnya sudah terlihat bahwa sekarang tuh sudah ada 32 juta UMKM non pertanian. Dan mayoritas 99,70% itu mikro, berarti masih di tahap yang kecil. Problemnya adalah bagaimana kita bisa menaikkan UMKM tersebut jadi naik kelas gitu loh. Nyatanya terbukti dong di lapangan bahwa walaupun pemerintah sudah mengadakan banyak sekali kelas seperti hal-hal yang lainnya, tapi ternyata kenapa ya UMKM mikro ini tuh tidak bisa naik kelas. Disitulah yang saya lihat ada gap yang seharusnya pemerintah mampu untuk mencari solusinya. Tetapi yang saya lihat, kalau misalnya progresnya itu seperti ini terus-terusan, UMKM sayangnya akan jalan di tempat. Kan kita tidak mau melihat UMKM jalan di tempat. Kita ingin UMKM bisa naik kelas dan membantu ekonomi kita gitu loh. Ketika kita melihat UMKM, itu kita tidak jauh dari lapangan kerja gitu loh. Dan yang saat ini kita lihat, kalau misalnya memang UMKM saja itu tuh tidak naik kelas sama sekali, bagaimana kita mau berharap adanya lapangan kerja yang terbuat? Mana bisa sebuah pengusaha memang ingin membuat lapangan kerja, tapi ujung-ujungnya di lapangan pekerja tersebut dia menyadarkan gitu loh, usahanya ternyata banyak sekali ya res-resnya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan gitu loh, bahwa ketika UMKM tersebut terjebak dalam siklus tersebut, ini malah membuat dia hanya jalan di tempat dan stagnan. Yang harusnya pemerintah lakukan itu bisa membuat kelas-kelas yang lebih baik daripada itu. Tidak hanya kelas, tapi ada lanjutan-lanjutan hal tersebut. Karena ketika kita hanya membuat kelas untuk UMKM, kita hanya memandang anak muda itu sebagai objek. Kalau misalnya pemerintah memandang anak muda itu lebih dari objek, ia harus melihat anak muda sebagai mitra. Oke. Anak muda hanya menjadi objek. Ya. Gimana Bang Menteri? Apakah benar program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sekedar menjadikan anak muda objek saja atau mungkin angka saja begitu ya? Saya mau mulai dari data ya. Begini, dalam 1 tahun itu alokasi pembiayaan yang kita gelontorkan ke sektor UMKM itu ada kurang lebih sekitar 1.600 triliun. Plus minus alokasi permodalan ya, bukan anggaran murni, tapi permodalan yang digelontorkan oleh bank-bank terkait. Nah, dari 1.500 triliun itu, saya mau ambil contoh aja dulu. Yang afirmatif dari pemerintah itu ada 300 triliun tuh Mbak, melalui program KUR. Nah, ini data loh ya, ini data. Kurang lebih sekitar hampir 51% itu yang menikmati, yang terlibat di dalam program KUR ini rata-rata generasi-generasi yang usianya di bawah 45. 44, 45. Artinya saya mau bilang itu yang ke bawah tuh. Terhitung 51%. Artinya majority penikmat KUR atau mereka yang ikut dalam program KUR itu rata-rata usianya yang di bawah 44, 45, 44 ke bawah. Nah, sampai ke generasi Gen Z apa segala macam yang usianya 20-an segala macam itu masuk di segmentasi itu. Nah, pertanyaannya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Hafiz, lalu bagaimana kalau misalnya anak-anak muda ini cuma sebagai objek? Pada akhirnya begini, ini yang saya selalu sampaikan bahwa bukan berarti kita lepas tangan, enggak. Tapi saya mau bilang bahwa
Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti membuka jalan. Kebijakan kita siapkan, perangkat aturan kita buat untuk condong keberpihakannya kepada sektor UMKM. Tapi pada akhirnya yang jalan di jalanan yang kita buka itu adalah kalian-kalian semua. Oke. Maka itu tadi di awal saya selalu bilang, saya memulai dengan kata spirit. Oke. Bahwa masa depan, kita nggak pernah tahu masa depan ini akan seperti apa. Tapi mengurangi peluang kegagalan terhadap apa yang kita lakukan terkait usaha kita, itu kuncinya adalah dengan semangat kita. Bahwa dalam sebuah usaha pasti ada up and down. Nah, ini yang tadi kita hadir. Contoh misalnya, tidak semua penggiat usaha mikro dan kecil itu mereka yang paham dengan literasi keuangan. Oke. Banyak juga mereka dengan metode, dengan konsep keuangan tradisional atau istilah saya kantong kiri, kantong kanan gitu ya. Sering sekali mereka yang belum menggunakan itu, antara uang pendapatan dengan modal sering sekali masih bercampur. Itu juga kadang-kadang yang membuat mereka kadang-kadang gagal. Nah ini kita hadir, kita dorong dengan beberapa pendekatan program-program pelatihan gitu ya. Tetapi Mbak, ada pertanyaan lagi yang sederhana lagi. Ini saya sekaligus mau menyampaikan supaya kita juga dapat dulu gambaran besar bahwa problematika mengurusi UMKM itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Kalau kita hanya ngurusin 1-2 orang saja, iya mungkin bisa. Tapi per hari ini ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang betul tadi disampaikan oleh Hafiz, ada 95% mayoritas mikro. Oke. Tapi ini pun harus kita bedah, apakah ini betul-betul mikro atau mereka ada yang sudah tumbuh, ada yang sudah jatuh, bangkrut, segala macamnya. Makanya kita Kementerian UMKM hadir dengan sistem yang kita bangun, namanya Sapa UMKM. Tujuannya apa? Kita nggak akan mungkin bisa mengurusi 57 juta ini dengan metode konvensional. Saya dengan Hafiz, mungkin Hafiz, alhamdulillah hari ini kita bisa berinteraksi. Ya. Ketemu sekarang, Hafiz bisa menyampaikan kepada saya sebagai Menteri UMKM. Tapi banyak juga itu jutaan saudara-saudara kita yang dia hampir sulit untuk bisa bertemu dengan Maman Abdurrahman, Menteri UMKM-nya. Berarti mau nggak mau bagaimana caranya kita? Kita harus siapkan tools, sistem yang bisa memberikan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi digital. Tools-toolsnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Maman ya. Sekarang kalau dari Hafiz sebetulnya hambatannya apa sih untuk bisa memanfaatkan program-program yang sudah ada disiapkan tadi kata Bang Maman? Hambatannya jelas sebenarnya itu ekosistem. Ekosistem yang ada di Indonesia itu tuh cenderung buruk. Karena kita bisa melihat aja beberapa indeks-indeks yang ada gitu loh. Dulu tuh pernah ada namanya indeks East to Business, sekarang udah berubah jadi business ready di negara kita tuh cukup mediocre. Dan kita juga bisa melihat beberapa indeks-indeks lain dari Finch, bahkan banyak investor-investor tuh tidak yakin untuk berinvestasi ke Indonesia. Sebenarnya saya sangat apresiasi ketika Bang Maman bilang kita sebagai anak muda itu harus semangat, spiritnya harus ada. Tapi apa yang harus disemangatkan di kondisi Indonesia seperti ini? 4 orang yang tadi di awal itu mengutarakan semangat mereka. Dan semangat mereka itu cukup realistis. Apa yang terjadi sekarang ketika entrepreneurship itu quote on quote maybe akan dipaksa, nanti entrepreneurship atau kewirausahaan itu tidak lagi tentang peluang. Tapi saya khawatir kalau misalnya nanti kewirausahaan itu malah jadi kewirausahaan membasis survivability gitu loh. Karena apa yang terjadi sekarang, sekedar bertahan hidup begitu ya di tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Lapangan kerja sangat-sangat sulit. Apalagi ketika kita melihat angka pengangguran generasi-generasi seperti saya gitu loh. Mereka makin menambah. Dan apa yang dilihat dari solusi-solusi yang dari pemerintah saat ini, ia tuh masih belum memberikan solusi konkret gitu loh. Tapi untuk UMKM sendiri memang itu harus terus diperjuangkan. Tapi yang sebenarnya saya khawatirkan adalah UMKM ini itu tuh sebenarnya ada loh di depan mata sebuah ancaman potensial, itu bernama Koperasi Desa Merah Putih. Karena KDMP ini sangat bisa membuka potensial untuk menurunkan daya beli dari tiap-tiap UMKM. Saya sendiri penasaran, kira-kira dari Bang Maman selaku Menteri UMKM, ada nggak sih sebuah indikator keberhasilan ataupun sebuah kebijakan yang membantu make sure bahwa kebijakan KDMP ini tidak
mengkenakan kepada UMKM atau toko kecil lainnya. Oke, kita tangkap tadi masukannya ya. Sekarang Bang Maman silakan menjawab, Bang. Tadi juga ada poin soal jangan-jangan ini hanya survival saja, bukan benar-benar UMKM yang berkelanjutan ke depannya. Betul, Mbak. Saya tidak memungkiri ya bahwa tidak sedikit juga orang yang beralih status menjadi pengusaha mikro atau pengusaha kecil karena faktor PHK. Ya. Artinya faktor survivalitas hidup. Dan di kita itu udah kita segmentasi tuh. Ada lagi tadi di mikro itu ada ultra mikro dan super mikro tuh. Itu mereka-mereka yang masuk dalam konteks berdagang, jualan makanan atau jualan minuman hanya untuk survive hari ini ataupun besok. Nah, itulah kita masuk dalam klasifikasi ultra mikro dan super mikro melalui program Mekar kita. Per hari ini ada kurang lebih sekitar 14 juta ibu-ibu di seluruh tanah air kita, mereka yang tergabung dalam program Mekar. Itu treatmentnya berbeda. Jadi mereka yang tergabung dalam ultra mikro maupun super mikro, treatmentnya berbeda dengan mikro. Karena rata-rata mereka yang masuk dalam klasemen pengusaha ultra mikro dan super mikro, mereka hampir praktis rata-rata pengalaman pendidikan dan segala macam hampir praktis mereka sulit, tidak memenuhi syarat di situ. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tumbuh. Ini yang masuk dalam klasemen ini, karena memang mereka kebutuhannya adalah untuk semata-mata untuk survive. Makanya kita muncul dengan program Mekar di bawah PNM. Nah, satu poin lagi Bang tadi yang soal ancaman kalau kemudian ada koperasi, ini UMKM posisinya di mana? Nanti saya sedikit lagi. Nah, alhamdulillah selama ini kurang lebih 10 tahun bunga pinjaman kepada ibu-ibu yang masuk dalam program Mekar itu kurang lebih 20-25%. Bayangkan itu. Mereka butuh mau nggak mau, mereka harus ambil itu 20-25%. Kalau ini kita biarkan begitu saja, kasihan. Mereka terbebani dengan bunga pinjaman seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin kita koordinasi dan dapat arahan dari Pak Presiden, biar bagaimanapun caranya bunga pinjaman kepada mereka harus turun. Dan kemarin sudah kita exercise berkat petunjuk dan perintah dari Pak Presiden, Pak Prabowo, turun sekarang rata-rata di 8-9%. Inilah bentuk afirmatif kita kepada beliau-beliau, ibu-ibu yang masuk dalam program Mekar ini. Sekarang sedang di-exercise. Nah, yang kedua Mbak, terkait Kopdes, saya mengerti segala sesuatu yang baru. Saya ingat sekali ini, saya jadi terkenang nih zamannya Afid lagi pakai baju alma mater. Dulu zaman saya itu busway tuh di DKI Jakarta. Kebijakan baru dibuat oleh Pak Sutioso waktu itu banyak sekali yang protes. Rata-rata supir angkot dan bis Metro Mini protes. Nah, memang di mana-mana yang namanya sebuah kebijakan baru, karena orang juga mungkin melihat ini masih baru, akhirnya sering sekali banyak yang a priori. Tetapi ternyata busway alhamdulillah sekarang menjadi cikal bakal bergulirnya transportasi modern di tanah air kita. Selama kebijakan itu bisa dijalankan secara konsisten. Nah, ini jadi tadi kalau Hafiz bilang Kopdes, itu ancaman atau tantangan menurut Bang Maman? Saya mau pastikan enggak. Karena bisnis modelnya berbeda. Karena begini, koperasi itu dia bisa sekaligus menjadi agregator bagi pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di daerah setempat. Disesuaikan dengan kompetensi kemampuan daerah itu. Malah dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, contoh misalnya pengusaha keripik. Mereka bisa menjual barangnya dan bahkan dari koperasi bisa menampung keripik dalam jumlah besar dan dijual lagi ke daerah yang lain. Itu yang tadi saya bilang koperasi sebagai agregator. Bang Maman dan juga Hafiz, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Cover Both Sides. Ada kembali di Cover Both Sides. Pemirsa, saya ke Bang Maman lagi. Ini sepertinya masih butuh penegasan, Bang. Kalau kemudian pemerintah mau mendorong anak muda jadi wirausaha, pemerintah ini memindahkan tanggung jawab kepada anak muda atau gimana, Bang? Enggak. Begini, tanggung jawab anak muda itu hanya satu, perkuat dan pertahankan spirit kamu. Tanggung jawab kami adalah memastikan dan menyiapkan jalanannya. Sebagai contoh, ini contoh ya.
selama ini, dan saya yakin adik-adik mahasiswa juga udah banyak mendengar, kurang lebih 3 bulan 4 bulan terakhir, teriakan atau komplain aspirasi terhadap merchant-merchant atau UMKM-UMKM yang berjualan di e-commerce. Mereka dibebankan dengan margin fee, charging fee yang cukup besar, kurang lebih sekitar 20%. Akhirnya itu menggerus kos produksi mereka. Alhamdulillah sekarang kami, jadi kalau kita asumsikan ya, ini saya kasih contoh. Biaya misalnya saya beli di e-commerce-nya Mbak, penjualnya adalah Hafiz. Saya beli itu 100.000 ke bayar di e-commerce. Dibayar ke Hafiz cuma 80.000. Artinya Mbak sebagai e-commerce udah men-charge kurang lebih 20%. 20.000 itu rata-rata dibagi komponennya menjadi 2 biaya. Biaya layanan dan biaya promosi. Nah, ada biaya layanan yang kita keluarkan aturan itu wajib diberikan diskon 50% kepada pengusaha mikro dan kecil yang memang dia berjualan di e-commerce. Dan yang kedua, didorong kepada mereka yang produksi barang-barang dalam negeri. Karena banyak juga yang mereka impor, terus cuma sebagai, mohon maaf, sebagai seller, segala macam. Nah, kita dorong itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuka, memberikan ruang, kemudahan, perlindungan kepada adik-adik kita, pengusaha-pengusaha mikro dan kecil. Dan ini kita dorong kebijakannya, dan sekarang sedang diintegrasikan sistemnya antara e-commerce dengan sistem di Kementerian UMKM, supaya ke depan nggak ada lagi sahwa sangka, by sistem semuanya. Jadi tinggal nanti ada kurang lebih 20 jutaan tuh Mbak entitas usaha yang dia beraktivitas di e-commerce. Dan mereka ke depan akan mendapatkan fasilitas insentif kurang lebih diskon 50% untuk biaya layanannya. Dan alhamdulillah sekarang semua udah setuju, e-commerce juga udah oke. Nah, ini adalah salah satu bagian kita untuk mempermudah dan melindungi adik-adik kita, generasi muda dan pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di tanah air. Sekarang kita ke Hafiz. Hafiz, jadi kalau mendengar penjelasan dari Bang Menteri tadi, apakah memang masih melihat pemerintah ini seperti lepas tanggung jawab kalau kemudian mengedepankan menjadi wirausaha? Karena problem itu sangat kompleks. Apa yang dilakukan oleh Bang Maman, saya tidak bilang itu tidak tepat atau hal tidak selayaknya gitu loh. Tapi yang saya perlu tekankan adalah ya ekosistem saat ini, ya kan. Kita harus lihat mayoritas lapangan kerja kita aja di sektor informal, yang tidak ada safety net dan sebagainya hal. Dan ketika kita berbicara tentang teknologi, 90% startup di Indonesia itu tuh gagal. Seharusnya pemerintah itu tuh bisa membuat startup-startup seperti itu atau UMKM-UMKM lainnya itu bisa lebih sustain. Dan tidak hanya sustain. Balik lagi, ketika kita hanya ingin membuat UMKM sustain, dia hanya akan berjalan di tempat. Kewirausahaan nanti akan menjadi survivorship aja. Dan di mana kan idealnya kita semua bisa sepakat di mana UMKM tersebut bisa naik level lagi dan bisa menyerap lapangan kerja yang lebih lagi. Nah, sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang ya Koperasi Desa Merah Putih. Saya sih masih belum melihat kalau semisalnya ternyata ya KDMP itu mampu untuk menjadi agregator gitu loh. Justru saya penasaran, memang sudah ada bukti lapangan bahwa selama ini UMKM itu sangat sekali dibantu oleh KDMP. Karena yang saya tangkap KDMP saja itu ada di berbagai macam lokasi yang jauh sekali dari UMKM. Saya sangat penasaran bagaimana bisa koperasi tersebut bisa mengintegrasikan ya produk-produk UMKM-nya. Jadi menurut saya concern terkait KDMP ini memiliki potensial besar untuk merusak ekonomi di level maybe warung Madura, UMKM kecil dan mikro itu sangat besar. Yang saya inginkan dan anak muda inginkan adalah bagaimana sih nanti ketika kami ingin membuat UMKM, pemerintah bisa menjaga kami dari apa? Dari kebijakan mereka sendiri. Nah sekarang kita berbicara soal mahasiswa ini kan memang banyak sekali tentunya masukannya ya dari berbagai kanal yang disampaikan buat pemerintah. Tapi kalau dari Hafiz sendiri melihatnya, apakah suara-suara dari mahasiswa ini sudah cukup didengarkan belum sama pemerintah? Wah itu untuk suara sendiri tergantung suara mana. Karena beberapa bulan yang lalu kan ada suara mahasiswa yang memang sudah didengar secara langsung oleh Wapres kita. Tapi saya rasa masih belum ada hasilnya gitu loh. Saya sangat menyayangkan sebenarnya. Sebenarnya kan kerjaan BEM UI itu tidak hanya menjadi mitra kritis atau demo doang gitu loh.
dari BEM UI sendiri bahkan banyak sekali program kerja yang dilakukan untuk membantu kita para anak muda untuk bisa berkarir gitu. Salah satunya Karir Talk dari BEM UI, bahkan ada UI Innovation War. Disinilah merupakan dimana kita ingin membuktikan bahwa kita sekarang trying to survive, we're trying to help each other. Kita ingin membantu kawan-kawan mahasiswa kami gitu loh. Karena kami melihat saat ini, kalau misalnya kita hanya dipaksa untuk semangat di dalam kondisi yang sangat tidak mungkin untuk bersemangat, wallahi kita ujung-ujungnya akan ya udah terpuruk dan kita hanya bisa berpikir bahwa sepertinya memang kami sebagai mahasiswa hanya bisa ya menjadi kerja di lapangan kerja saja. Karena bayangkan saja kalau misalnya kita mau membuka usaha bisnis ya kan, kita misalnya harus minjem ke bank atau minjem kemana-mana gitu loh. Sekarang aja suku bunga kita naik terus-terusan. Belum lagi orang-orang yang lulus fresh graduate, mayoritas ada yang harus bayar orang, harus bantu keluarganya, harus bantu adik-adiknya dan sebagainya hal. Saya melihat bahwa saat ini pemerintah itu masih belum bisa memberi kapasitas kepada kita gitu loh. Kita tidak bisa kapabilitas. Dan sayangnya pemerintah masih belum bisa memberi pilihan sama sekali kepada anak muda saat ini. Oke, tadi saya lihat Bang Maman tepuk tangan nih waktu Hafiz menjawab. Mungkin apa tanggapannya Bang Maman? Pertama, saya makasih ya. Student community ataupun komunitas BEM-BEM kampus seperti Hafiz dan kawan-kawan, ini adalah ruang yang harus selalu hidup di tanah air kita. Sebagai bagian dari sosial kontrol terhadap kita juga. Makanya kalau tanya ke saya senang sekali ketemu dengan adik-adik saya mahasiswa, karena justru kita itu harus seperti tangkapan ikan hiu, tangkapan ikan salmon di tengah lautan. Ada ikan salmon, Mbak. Kalau ditangkap oleh nelayan di Jepang kan dia harus hidup tuh sampai ke pelabuhan. Ada 2 contoh kasus, pada saat ikan salmon itu tidak ada apa-apa, sampai di pelabuhan lebih banyak mati. Tapi pada saat ditaruh anak ikan hiu di situ, yang dimana akhirnya ikan salmon itu dipaksa terus untuk bergerak, ternyata sampai di pelabuhan lebih sedikit mati. Artinya maksudnya kritikan yang konstruktif tentunya ya, maksud saya bukan kritikan yang destruktif, itu kami butuhkan. Makanya saya tadi tepuk tangan, saya berterima kasih kepada adik saya Hafiz, terus hidupkan kritikan ini, karena kita butuh itu. Tetapi di satu sisi, saya bukan berarti ingin excuse, enggak. Karena saya mau bilang bahwa inilah bagian dari ruang kami juga ingin menyampaikan bahwa ini loh yang sudah kita capai. Sebagai contoh, dulu kementerian, gini, mungkin saya mulai dari gini. Perintah ataupun direction dari presiden itu clear. Narasi besarnya adalah keadilan ekonomi di tanah air kita. Inilah tugas kami sebagai pembantu beliau untuk menerjemahkan konsep dan narasi direction besar Pak Presiden. Makanya kalau dilihat dalam banyak kesempatan, program ataupun yang kita dorong itu program-program yang menyentuh pada basis-basis ekonomi kerakyatan. Salah satunya sektor UMKM ini. Yang kedua, saya ingin pastikan bahwa satu hal. Dulu sekali, beberapa tahun yang lalu, pada saat sudah mulai booming Alfamart dan Indomart, Alfamart dan Indomart juga dianggap sebagai salah satu entitas bisnis yang berpotensi menggerus warung Madura. Ternyata sudah dijelaskan ya Bang, ternyata alhamdulillah mereka bertiga bisa tumbuh survive dengan marketnya masing-masing gitu loh. Makanya dengan hadirnya tadi udah kita tangkap Bang, bagaimana pemerintah ini mendengarkan juga ya suara dari mahasiswa atau dari pemuda. Nah, kita masih akan lanjutkan pembahasan, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Cover Both Sides. Terima kasih Anda masih di Cover Both Sides. Pemirsa, saatnya kita akan membacakan pertanyaan dari netizen yang sudah menaruh pertanyaannya di TikTok dan juga Instagram. Kita akan lihat apa saja nih pertanyaan yang menarik ya. Dan juga tentunya sesuai dengan tema kita akan pilih. Nah, ini dia ada pertanyaannya ya. Ini sepertinya langsung ditujukan ke Pak Menteri. Nah, banyak anak muda sebenarnya ingin membuka usaha tapi modal terbatas. Bingung dari mana. Apa yang konkret yang bisa pemerintah berikan supaya berani memulai nih Bang? Ya, pertama begini, memulai sebuah usaha jangan dulu mulai dari yang besar. Itu dulu pertama.
Artinya kita nggak akan mungkin bisa naik ke lantai 10 kalau tidak mulai dari lantai 1. Itu dulu prinsip pertamanya. Nah, berangkat dari situ, bangunlah aset dari kecil dulu. Misalnya, sebagai contoh, saya sering sekali menggunakan contoh ini, yaitu figur Pak Hairul Tanjung. Karena kebetulan kita tahu sekali profil beliau betul-betul memulai usahanya dari kampus tuh. Dari jual beli buku, fotokopian, segala macam. Nah itu yang tadi saya bilang, harus mulai segala sesuatu dari sejak dini. Semester 1 atau semester 2, atau mulai dari kecil. Jual beli buku, fotokopian, segala macam. Dengan low resiko. Nah baru yang setelah kedua, pada saat kita sudah mulai tumbuh berkembang, pasti butuh akses pembiayaan. Akses pembiayaan ini bisa lewat 3. Lewat teman, yang kedua bank formal, ataupun akses non formal. Di kita sekarang, ini saya langsung sampaikan konkret, kita sekarang membuat beberapa inkubator. Karena dulu, periode yang kemarin, kementerian langsung mau masuk membina UMKM. Saya pikir sampai kapanpun nggak akan pernah beres. Kalau kita touch satu-satu tuh. Nah, jalan satu-satunya ada kita membuat inkubator. Lembaga-lembaga inkubator yang bisa diambil dari 2 kelompok. Kelompok kampus dan juga non-kampus. Nah, dari lembaga inkubator inilah kita siapkan scheme of work-nya, tornya segala macam, di mana nanti per inkubator itu mungkin rata-rata akan ada dia membina 500 sampai 1000 UMKM. Nah ini lagi kita dorong nih. Supaya apa? Supaya terukur dan terarah. Posisi Kementerian UMKM hanya menyiapkan kebijakan, perangkat aturan, dan memonitoring tiap-tiap inkubator. Alhamdulillah bulan yang lalu, kalau nggak salah kita 1,5 bulan yang lalu, kita sudah deklarasi bareng-bareng inkubator masing-masing kampus, ada sekitar kurang lebih 18 sampai 20 kampus yang kita ajak kerjasama. Nah nanti melalui inkubator inilah yang nanti dia akan masuk. Itu 2. Nah yang ketiga Mbak, pertanyaannya ada nih. Ini poinnya saya bilang tadi untuk menjawab yang itu. Tidak semuanya mereka bisa akses dengan inkubator. Itulah kita masuk dengan sistem Sapa UMKM. Agar semua orang bisa masuk ke dalam sistem ini, mau mengakses pembiayaan, diberikan pembukaan kanal layanan di situ untuk mereka bisa mengakses pembiayaan. Itu tadi solusi dari pemerintah ya. Nah sekarang mungkin ke Hafiz bisa juga sekaligus menyampaikan unek-unek, karena ini mungkin kesempatan yang cukup langka ya bisa bertemu dengan Bang Menteri secara langsung. Silakan Hafiz. Ya untuk unek-unek sendiri sebenarnya kan selama ini topik kita tuh tidak jauh dari lapangan kerja dan UMKM gitu loh. Lebih tepatnya mungkin lapangan kerja dan kewirausahaan. Maybe untuk para generasi muda yang memang tidak bisa jadi pengusaha, mereka bisa coba dari lapangan kerja dulu seperti biasa untuk membuat bring up capital. Tapi sayangnya saya rasa untuk anak muda saat ini itu sangat susah. Karena pengeluaran mereka nambah naik terus-terusan. Bensin kita naik. Suku bunga naik, cicilan-cicilan dan sebagainya hal, barang-barang pokok naik, dan ini automatically membuat bahwa pengeluaran mereka naik, tapi sayangnya gaji-gaji yang ada di lapangan kerja itu tuh sangat terkesan stagnan. Kalau misalnya demikian, chance untuk menjadi pengusaha semakin kecil. Tapi kita lihat di solusi kedua, mahasiswa ataupun ya anak muda ingin menjadi pengusaha. Sayangnya, yang saya lihat saat ini pemerintah itu masih belum bisa membuat kapabilitas untuk kita anak muda untuk mampu menjadi para entrepreneur. Karena apa? Karena saat ini pemerintah sayangnya masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran gitu loh. Ketika Bang Maman mengatakan bahwa ada kementerian yang membuat inkubator, saya justru penasaran. Kira-kira kementerian apa itu? Apakah itu mungkin bisa dijawab? Apakah itu kementerian UMKM? Saya mau kementerian kita. Oh iya. Saya sampaikan ya, Fitz, saya selama kurang lebih hampir 2 tahun, mungkin yang saya kebetulan turun sendiri, bertemu dengan adik-adik mahasiswa melalui program wirausaha kita di masing-masing kampus, sudah ada kurang lebih 8 kampus. Itu yang saya kebetulan saya turun sendiri. Dan banyak produk-produk yang diciptakan oleh adik-adik saya bicara dalam segmentasi kampus dulu ya. Contoh, terakhir saya di Universitas Makassar, Universitas Hasanuddin. Itu banyak adik-adik kita yang masih semester 3, 4. Mereka udah buat beberapa produk-produk dan itu masuk di lembaga inkubator-inkubator kita. Dan tetapi memang tadi saya bilang, ini belum
ini belum bisa optimal karena nggak akan mungkin bisa menjangkau ada 57 juta nih. Kan gitu. Targetnya gimana Bang? Supaya bisa menjangkau yang secara kita nasional. mau kan bahwa ini jangan cuman, kan banyak juga anak-anak muda yang memang mereka tidak masuk dalam komunitas di kampus gitu. Makanya kita buat sistem. Oke. Sistem yang setiap hari mereka bisa mendapatkan pelayanan. Pelayanan apa terkait apapun yang dibutuhkan oleh kalian. Akses pembiayaan, pelatihan, pendidikan, peningkatan kapasitas, pasar, terus network jaringan seluruh Indonesia itu dalam sistemnya namanya Oke. Sapa UMKM. Supaya Sapa apa? UMKM, oke. Agar tidak semua orang bisa mengenyam kampus. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Maman Abdurrahman. Oke. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa bertemu secara langsung menyampaikan aspirasinya? Makanya kita siapkan itu sistemnya, yaitu Sapa UMKM itu. Kurang lebih begitu. Oke, tadi sudah terjawab berarti ya Hafiz ya. Nah sekarang kita akan ada closing question atau pertanyaan penutup untuk kedua narasumber. Tapi ini pertanyaannya adalah istilah titik-titiknya ya. Jadi Indonesia akan menjadi negara besar apabila, Bang Maman? Maksudnya? Oh. Dilanjutkan kalimatnya. Indonesia akan menjadi negara besar apabila? Pada saat kita bisa memahami konsisten tugas kita masing-masing dan istiqomah. Hari ini, dulu 20 tahun yang lalu mungkin, saya diberikan tugas seperti Hafiz, sebagai agen social control kebijakan pemerintah. Konsisten pada posisi itu. Berjuang untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin menjadi keyakinan kalian dan idealisme kalian. Nah hari ini saya diberikan amanah menjadi Menteri UMKM. Saya bismillah, saya istiqomah berjuang di jalan tugas saya sebagai Menteri UMKM untuk memberikan kontribusi pemberdayaan kepada saudara-saudara kita usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Kita kasih tepuk tangan dan pertanyaan yang sama untuk Hafiz. Indonesia akan menjadi negara besar apabila? Indonesia pertama-tama itu sudah negara besar. Tapi apa yang harus dilakukan bukan oleh Indonesia, tapi pemerintah adalah untuk memperdayakan kita, anak-anak muda. Kalau misalnya Bang Maman bilang seharusnya pembangun Indonesia, anak muda harus bisa, saya akan kembalikan lagi. Ketika pemerintah ingin menuntut anak muda harus bisa, apa upaya pemerintah? Upaya pemerintah seharusnya apa? Harus mengembangkan kapasitas tiap pemuda, harus membuat jembatan untuk anak muda bisa berjalan kepada tujuannya. Ketika saat ini pemerintah masih terus stagnan dan tidak bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan peluang, meningkatkan kapabilitasnya, jangan berharap bahwa Indonesia itu bisa berjalan selanjutnya. Tapi saya yakin bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, tapi saat ini harus dibuktikan lewat apa? Lewat pemerintahan yang mampu mensupport dan pemerintah yang mampu peduli dan memberi kapabilitas lebih kepada kami, para pemuda. Oke, terima kasih Hafiz dan Bang Maman untuk diskusi kita hari ini. Pemirsa, berita hari ini mungkin berbicara tentang program pemerintah atau kritik dari mahasiswa. Tapi hari ini kita belajar bahwa membangun Indonesia bukan hanya soal apa yang bisa dilakukan oleh anak muda, melainkan seberapa besar negara mau percaya pada mereka. Dan seberapa besar anak muda mau mengambil tanggung jawab karena masa depan tidak dibangun oleh satu pihak saja, tetapi oleh kerelaan untuk saling mendengar. Saya Marcelina Tumundo, kita jumpa lagi di Cover Both Sides berikutnya. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.